Papan Ouija. Papan Ouija adalah sebuah permainan papan yang sangat terkenal di barat dan konon dianggap sebagai media untuk berkomunikasi dengan arwah. Papan Ouija ini biasanya terbuat dari kayu atau karton dan di permukaannya tercetak huruf alfabet, angka, serta kata-kata penting seperti yes, no, dan goodbye. Selain itu, permainan ini juga dilengkapi dengan sebuah segitiga berlubang bernama planchet yang berfungsi sebagai alat penunjuk sekaligus perantara fisik yang digunakan arwah untuk menyampaikan pesan. Umumnya, permainan ini dimainkan oleh 2 orang atau lebih dan para pemain nantinya diharuskan untuk duduk mengelilingi papan Ouija di sebuah ruangan dengan pencahayaan remang-remang atau di malam hari. Untuk memulai permainan, semua pemain diharuskan untuk meletakkan jari telunjuk mereka secara ringan di atas planchet tanpa dilepas. Setelah itu, salah satu pemain diharuskan untuk mengucapkan pertanyaan pembuka seperti apakah ada roh di sini malam ini, atau kalimat mengajak seperti kami memanggil roh yang baik dan datanglah bermain bersama kami. Dan setelah pertanyaan pembuka diucapkan, para pemain harus fokus menunggu planchet bergerak, di mana jika planchet ini mulai bergerak, hal ini berarti sudah ada arwah yang ikut bermain. Dan pada momen ini, para pemain sudah bisa mengajukan pertanyaan kepada arwah terkait hal-hal seperti tentang masa depan, masa lalu, atau hal-hal yang tidak diketahui. Dan biasanya setelah para pemain bertanya, arwah yang ikut bermain akan menggerakkan planchet yang disentuh pemain ke arah huruf, angka, yes atau no sebagai jawaban atas pertanyaan. Meski terdengar seru dan mudah, ada sebuah hal penting yang perlu dilakukan pemain agar hidup mereka tidak diganggu oleh arwah yang mereka panggil. Hal penting itu adalah ritual penutupan, di mana jika pemain ingin mengakhiri permainan dan memutuskan koneksi dengan arwah yang mereka panggil, semua pemain harus sepakat untuk berhenti bermain dan secara serentak menggerakkan planchet yang mereka sentuh ke arah kata goodbye. Namun jika para pemain tidak melakukan ritual penutupan dan berhenti secara mendadak, konon arwah yang mereka panggil akan murka dan mulai menyerang pemain dan mengganggu kehidupan mereka. Kengerian dari Ouija ini tak berhenti sampai di situ. Terkadang saat memainkan game ini bukanlah arwah yang dipanggil para pemain, melainkan entitas jahat seperti iblis yang tak sengaja terpanggil. Di mana jika hal ini terjadi, para pemain tak hanya tidak dapat melakukan tanya jawab, mereka bahkan akan diserang, dirasuki, atau bahkan kehidupan mereka akan diganggu oleh iblis yang tak sengaja mereka panggil. Dan tak hanya itu, iblis itu bahkan bisa mengakibatkan para pemain mengalami serangan mental, halusinasi, hingga sakit fisik dan mental yang parah. Sedikit tambahan, orang yang skeptis dengan permainan ini percaya kalau planchet yang bergerak ini bukanlah disebabkan oleh arwah, melainkan disebabkan oleh efek idiomotor, yaitu gerakan yang berasal dari alam bawah sadar manusia yang dipicu oleh harapan, pikiran, atau bahkan sugesti. Hitori Kakurenbo. Hitori Kakurenbo adalah sebuah permainan petak umpet asal Jepang yang terkenal karena dipercaya bisa mendatangkan makhluk gaib. Seperti namanya Hitori Kakurenbo yang berarti petak umpet sendirian, permainan ini hanya dilakukan oleh satu orang saja, dan nantinya orang itu akan ditemani oleh sebuah boneka sebagai lawan bermain atau wadah untuk makhluk gaib. Cara memainkan permainan ini bisa dikatakan tidak terlalu ribet. Kalian hanya perlu menyiapkan beberapa bahan seperti boneka yang berisi busa atau dakron, jarum jahit, benang berwarna merah, potongan kuku, pisau, beras, serta 1 gelas air garam. Namun yang perlu kalian ingat sebelum memainkan permainan ini, pastikan kalian melakukannya sendirian di rumah dan rumah kalian harus sepi dan sunyi. Dan setelah semua persiapan siap, pertama-tama kalian harus membuka perut boneka dan mengeluarkan semua dakron yang ada di dalamnya. Setelah itu, isi boneka kosong itu dengan beras dan potongan kuku, dan kemudian jahit kembali dan ikat boneka itu dengan benang merah yang telah kalian siapkan. Jika semua itu telah selesai, berilah boneka itu sebuah nama, misalnya Sipulan, dan setelah itu, taruh boneka itu di sebelah bak mandi yang terisi penuh dengan air.
Kemudian pilihlah sebuah tempat bersembunyi, misalnya di dalam lemari, dan taruhlah segelas air garam di sana. Dan tepat setelah pukul 3 pagi, pergilah kembali ke kamar mandi tempat kalian menaruh boneka sebelumnya, dan ucapkan ke boneka itu kalimat "Aku adalah Oni" sebanyak 3 kali. Atau sebutkan nama kalian, lalu dilanjutkan dengan kalimat "adalah Oni". Contohnya, Bambang adalah Oni sebanyak 3 kali. Setelah mengucapkan kalimat itu, bergegaslah keluar dari kamar mandi sambil membawa pisau ke tempat persembunyian kalian. Namun jangan lupa di tengah perjalanan matikan semua lampu di rumah kalian, kunci semua pintu dan jendela, serta hidupkan sebuah TV tanpa menyetel saluran apapun. Setelah tiba di tempat persembunyian kalian, misalnya di dalam lemari, tutup mata kalian lalu hitung sampai 10. Dan setelah selesai berhitung, pergi kembali ke kamar mandi, ambil boneka itu, dan katakan "Aku menemukanmu", lalu tusuk boneka itu dengan pisau. Kemudian tatap boneka itu, sebutkan namanya, dan ucapkan kalimat "Sekarang kamu adalah Oni" sebanyak 3 kali. Jika kalian sudah mengucapkan kalimat tersebut, kalian harus segera meletakkan kembali boneka itu dan pisau yang kalian bawa sebelumnya di dekat bak air. Dan setelah itu, kalian harus segera kabur ke tempat bersembunyi sebelumnya, misalnya di dalam lemari, dan di sana kalian harus menunggu tanpa bersuara sedikit pun. Dan konon dari sinilah hal mengerikan akan terjadi, di mana pada momen ini kalian mungkin akan mendengar suara langkah kaki kecil berkeliaran di rumah, dan tentu saja langkah kaki itu berasal dari boneka yang sudah dirasuki arwah dan sedang mencari kalian. Tak hanya itu, TV yang kalian nyalakan sebelumnya juga akan mengalami gangguan sinyal, dan benda-benda di rumah kalian akan mulai bergerak dengan sendirinya. Tapi pertanyaannya, kapan permainan harus berhenti? Sebenarnya, permainan harus segera dihentikan ketika kalian sudah merasa kalau suara langkah kaki boneka itu sudah sangat dekat dengan tempat kalian bersembunyi. Tapi untuk menghentikan permainan ini juga harus melalui ritual khusus, yaitu dengan cara memasukkan setengah gelas air garam yang telah kalian siapkan sebelumnya ke dalam mulut kalian, tapi jangan ditelan. Dan setelah itu, keluar dari tempat persembunyian kalian sambil membawa sisa air garam yang ada di gelas, dan segera cari boneka itu sampai dapat. Setelah ketemu, segera siram boneka itu dengan sisa air garam yang ada di gelas, dan dilanjutkan dengan menyemburkan air garam yang ada di mulut kalian ke arah boneka itu. Kemudian segera ucapkan "Aku menang" sebanyak 3 kali, dan setelah itu potong semua benang merah di tubuh boneka itu untuk mengeluarkan arwah yang merasukinya. Dan untuk mengakhirinya, ambil boneka itu dan kemudian bakar hingga menjadi abu. Walaupun terdengar mudah dan tidak terlalu berbahaya, tapi ada beberapa larangan ketika memainkan permainan ini, di antaranya. Pertama, jangan pernah sampai tertangkap oleh boneka yang telah dirasuki arwah. Jika tertangkap, kalian kemungkinan besar akan kerasukan, mengalami gangguan jiwa, atau bahkan ditumsuk boneka itu dengan pisau. Kedua, ketika keluar mencari boneka untuk menghentikan permainan, pastikan selalu membawa air garam di gelas maupun di dalam mulut kalian. Karena dipercaya air garam dapat melemahkan kekuatan makhluk gaib yang merasuki boneka dan melindungi kalian dari serangan makhluk gaib. Ketiga, jangan pernah memainkan permainan ini lebih dari 2 jam, karena dipercaya kalau terlalu lama memainkan permainan ini, roh gaib yang merasuki boneka itu akan semakin ganas, dan boneka itu akan sangat sulit untuk ditemukan. Dan keempat, jangan pernah melihat ke belakang ketika sedang bersembunyi, karena hal ini dipercaya akan membocorkan lokasi tempat kalian bersembunyi. Darumasan. Darumasan adalah sebuah permainan pemanggil hantu asal Jepang yang konon dipercaya dapat memanggil hantu wanita bernama Darumasan. Darumasan ini sendiri adalah hantu wanita yang diketahui meninggal akibat terpleset di kamar mandi dan wajahnya terkhusus salah satu matanya hancur akibat menghantam keran. Cara memainkan permainan ini juga sangat sederhana, di mana sebelum tidur lepaskan semua pakaian kalian dan kemudian masuk ke kamar mandi, isi bak mandi atau bathtub, dan kemudian matikan semua lampu. Setelah itu masuk ke dalam bathtub dan duduk menghadap keran, tutup mata kalian dan mulailah mencuci rambut. Dan di saat kalian mencuci rambut, ucapkan kata Darumasan jatuh berulang kali sampai kalian selesai mencuci rambut.
Jika kalian melakukannya dengan benar, di dalam pikiran kalian nantinya akan muncul penampakan seorang wanita sedang keramas dan kemudian terpleset jatuh menghantam keran. Dan tak lama setelah itu, nantinya kalian akan mulai terasa ada pergerakan dan suara-suara aneh yang berasal dari arah belakang kalian. Dimana jika hal aneh ini muncul, jangan sesekali kalian membuka mata kalian, apalagi melihat ke arah belakang. Dan konon jika kalian melanggar pantangan ini, kalian akan dirasuki oleh arwah darumasan atau bahkan diserang hingga meninggal dunia. Namun jika kalian masih ingin tetap melanjutkan permainan, kalian cukup tutup mata kalian, abaikan semua gangguan aneh itu dan ucapkan dengan lantang kalimat mengapa kamu jatuh di bak mandi. Setelah mengucapkan kalimat itu, berdirilah lalu dengan hati-hati keluar dari kamar mandi dan kemudian tutup pintunya. Tapi ingat, jangan sesekali buka mata kalian dan menguras air di bathtub. Setelah keluar dari kamar mandi, kalian sudah boleh membuka mata kalian dan segeralah pergi tidur tanpa perlu mengeringkan rambut. Dan ketika kalian membuka mata keesokan harinya, disinilah permainannya mulai mengerikan. Konon ketika kalian mulai beraktivitas, kalian akan merasa seperti ada seorang wanita berambut hitam panjang dan bermata satu terus-menerus mengikuti kalian dari arah belakang. Tapi anehnya ketika kalian mencoba melihat ke arah belakang, kalian tak menemukan apapun. Tak berhenti sampai di situ, wanita itu juga dipercaya akan mulai bergerak semakin dekat ke arah kalian seiring berjalannya waktu. Dan jika kalian mulai merasa kalau makhluk itu sudah sangat dekat dengan kalian, kalian bisa berteriak tomare atau berhenti dan kemudian lari menjauh. Dan ingat, jangan biarkan makhluk itu berhasil mendekat dan menangkap kalian atau nyawa kalian akan terancam. Dan yang paling penting, sebelum tengah malam, kalian harus menghentikan permainan ini. Jika tidak, darumasan ini akan terus mengikuti kalian, mengganggu hidup kalian, dan bahkan menghabisi kalian. Dan cara menghentikan permainan ini bisa dikatakan tak terlalu sulit. Kalian cukup melihat darumasan ini secara sekilas dan berteriak "kita" sambil menebaskan telapak tangan kalian ke arah siluet yang kalian lihat sebelumnya. Dan jika berhasil, permainan ini akan berakhir dan darumasan tak akan mengikuti dan mengganggu kalian lagi. Bloody Mary. Bloody Mary adalah permainan atau ritual pemanggil hantu yang melibatkan cermin sebagai medianya. Cara memainkan permainan ini sendiri sangatlah sederhana, di mana kalian cukup berdiri di ruangan gelap, memegang lilin, dan menghadap ke cermin. Dan setelah itu, ucapkan kata Bloody Mary sebanyak 3 kali, dan konon jika ritualnya berhasil, nantinya di cermin akan muncul sosok seorang wanita berambut kusut, berlumuran darah, dan mata melotot. Tapi yang perlu kalian ketahui, jika kalian berhasil memanggil wanita itu di cermin, kalian bisa saja langsung diserang, seperti dicakar, mata kalian akan dicabut, jiwa kalian akan dicuri, atau bahkan dibunuh secara tragis. Namun, jika kalian ingin selamat dan segera menghentikan permainan ini sebelum kalian diserang oleh wanita di cermin, kalian bisa melakukan beberapa cara seperti berikut. Cara pertama, matikan lilin yang kalian pegang dan setelah itu langsung lari keluar dari ruangan tempat kalian bermain. Cara kedua yaitu dengan menghancurkan cermin tempat hantu wanita itu muncul. Tapi yang perlu kalian ketahui, permainan Bloody Mary ini juga memiliki versi lain selain untuk uji nyali, dan konon versi lain ini dipercaya bisa meramalkan masa depan seorang gadis. Di mana jika ada seorang gadis yang berdiri di depan cermin sambil memegang lilin di ruangan gelap dan berjalan mundur perlahan di depan cermin, dipercaya nantinya perempuan itu akan melihat masa depannya di dalam cermin. Jika nantinya gadis itu melihat wajah seorang pria di cermin, berarti pria itu adalah suami masa depannya. Namun jika tengkoraklah yang muncul di cermin, berarti gadis itu akan meninggal dunia sebelum menikah. Sedikit tambahan, sosok hantu yang muncul pada permainan Bloody Mary versi uji nyali ini memiliki beberapa versi, di mana ada yang mengatakan kalau wanita itu adalah penyihir Ratu Inggris Mary I hingga arwah wanita yang dibunuh di depan cermin.